Ya, ini terkait dengan pada tahap pembangunan. Ya, di Permen 14 nanti Bapak Ibu akan banyak mendengar terkait dengan definisi dokumen SMKK. Di dalamnya ada pelaksanaan RKK dan pelaksanaan RMPK. Ya, di mana RKK dan RMPK ini dibahas pada saat PCM oleh pengguna jasa dan penyedia jasa, dan pengendalian RKK atau RMPK ini melalui persyaratan, ya, termasuk tadi operasi ada tabel job safety analysis, ya, atau tabel keselamatan pekerjaan konstruksi. Ya, di situ ada lembar kendali di mana persyaratan dalam pengajuan izin mulai kerja itu juga harus dijalankan, ya, ditandatangani biasanya oleh ahli K3 konstruksi, ya, oleh engineer-nya itu sendiri, termasuk oleh pengawas Bapak Ibu. Ya, beberapa kasus kemarin yang banyak juga kecelakaan. Nah, ini sedikit terkait dengan pengendalian pelaksanaan SMKK Bapak Ibu. Ya, tahap pelaksanaan kita mengenal istilah penandatanganan kontrak, ya, atau persiapan penandatanganan kontraknya sendiri. Di sini ada masa sebelum itu, lalu penyerahan lokasi kerja, SPMK masuk ke PCM, ya, ada pembahasan RMPK, ya, pada saat PCM tersebut, termasuk pembahasan RKK, ya, di mana nanti ada pemeriksaan bersama atau MC, ya, mutual check, ya, penyesuaian gambar, desain dengan lapangan, menetapkan atau memastikan volume awal, ya, di volume kontrak. Lalu ada beberapa jika memang ada harus perubahan BOQ, perubahan gambar desain, ya, termasuk nanti ada permohonan mulai pekerjaan, dicek di sini oleh pengawas pekerjaan, ya, ketika tidak, ya, diperiksa dulu, ketika ya, lalu silakan untuk melaksanakan. Syarat-syarat memulai pekerjaan, Bapak Ibu, ya, itu harus diperiksa dan melalui persetujuan pengendali pekerjaan. Nanti kita akan bahas terkait dengan PP terkait lampiran, ya, sublampiran C untuk pengawas dan pengendalian mutu pekerjaan konstruksi. Baik, ini ada 4 hal di mana analisis keselamatan pekerjaan atau job safety analysis ini sebenarnya hanya ada 4M yang harus dikendalikan, ya, termasuk subkontraktor itu juga menjadi tanggung jawab dari penyedia jasa itu sendiri, di mana metode, mesin, dan material itu hal yang di sini harus, atau checklist-checklistnya harus dipenuhi oleh pengguna jasa, ya, oleh penyedia jasa, termasuk dinilai dari sisi metodenya. Nah, biasa pertanyaannya adalah konsultan pengawas di situ juga nanti sudah menggambarkan dokumen secara metode yang diusulkan misalnya, ya, di lapangan, termasuk nanti persetujuannya oleh PPK pada saat PCM. Baik, Bapak Ibu, ini masuk ke biaya penerapan SMKK. Sedikit historical bercerita ke belakang dokumen biaya K3, di mana dulu sebelumnya banyak juga khususnya ketika itu BPK, ya, atau Badan Pemeriksa Keuangan, yang mempermasalahkan aturan di Permen PU 7 dan Permen atau sekarang Permen PU 14 itu di daftar kuantitas tertentu bertentangan dengan Undang-Undang 13 2003 tentang ketenagakerjaan. Ya, kami sudah klarifikasi dan BPK sudah menerima, ya, bahwa ketika masuk ke aturan turunannya di PP 50 tahun 2012, ternyata memang perusahaan di situ adalah termasuk salah satunya pengguna jasa. Jadi ketika itu mereka berargumen, Bapak Ibu, bahwa pengguna jasa itu tidak perlu lagi menganggarkan biaya K3 karena sudah menjadi kewajiban dari penyedia jasa, dalam hal ini kontraktornya. Ya, kita jelaskan lagi kronologisnya sehingga akhirnya kenapa, dan kita bedah lagi di lampiran PP 50 yang merupakan turunan dari Undang-Undang 13 2003. Akhirnya kita temukan bahasa atau klausul-klausulnya. Nah, ini kebetulan sangat detail. Jika Bapak Ibu butuh penerangan lebih lanjut, nanti saya kasihkan beberapa audiensi kami, responden surat kami,
surat dari Dirjen ke BPK, ya, sehingga tidak ada dari pihak BPK sudah bisa menerima argumen bahwa pengguna jasa wajib menganggarkan biaya K3, ya, karena kita juga merujuk ke Undang-Undang 2 tahun 2017 di pasal 59 Pak ayat 1 bahwa pengguna dan penyedia jasa bertanggung jawab untuk melaksanakan pedoman keempat yang tadi, ya, bahwa keempat ini didefinisikan, ya, dalam sebuah sistem manajemen keselamatan konstruksi. Ya, ini menarik sekali diskusinya, dan ketika itu cukup panjang karena banyak temuan-temuan yang BPK beranggapan bahwa ini seharusnya sudah tidak perlu dianggarkan lagi oleh pengguna jasa, Bapak Ibu. Ya, tapi kami bisa mengklirkan itu ke BPK, dan ini harus menjadi satu kesatuan yang satu suara, ya, termasuk itu di pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi. Baik, ini hal-hal terkait dengan biaya penerapan, termasuk daftar kuantitas yang tadi juga dipermasalahkan oleh BPK, bukan hanya Bapak Ibu, mungkin termasuk inspektorat, gitu ya. Ya, sangat lengkap nanti jika Bapak Ibu kasusnya, karena kemarin saya sempat isi di Jawa Timur, Provinsi Jawa Timur juga membutuhkan penjelasan itu, ya, membutuhkan penjelasan dari BPK karena ada temuan yang seharusnya sudah menjadi tanggung jawab kontraktor katanya. Tidak harus, dan itu sudah kita clearkan. Nanti saya share, ya, Bapak Ibu, terkait dengan format-format atau surat-surat yang sudah kita susun tersebut. Baik, penyedia jasa yang tidak menyampaikan perkiraan biaya penerapan SMK itu dinyatakan gugur, ya, atau nilai penawaran biaya sama dengan 0. Ya, disampaikan ini biaya penerapannya, ya, sebenarnya nanti besok mungkin Bapak Ibu bisa langsung menyusun atau membreakdown, atau istilahnya lagi mengidentifikasi hal-hal apa saja 1, 2, 3 sampai ke 9 poin ini, karena poin yang 8 konsultasi dengan ahli terkait keselamatan konstruksi ini untuk jenis pekerjaan yang memiliki risiko pekerjaan kecil itu tidak perlu, Bapak Ibu, ya, tidak perlu menggunakan atau memunculkan poin konsultasi dengan ahli terkait keselamatan konstruksi. Ya, ini sesinya nanti dengan Pak Laswardi, Bapak Ibu, silahkan. Saya juga banyak mendapatkan masukan-masukan dari beliau, karena beliau termasuk juga penyusun dari aspek profesional, ya, dari unsur profesional, termasuk praktisi di lapangan. Ya, jika lebih simpel lagi, sebenarnya Bapak Ibu akan mendapatkan kemudahan ketika membuka Permen 21, ya, khususnya di sublampiran G. Ya, kebetulan saya sedang memegang sublampiran G, nanti Bapak Ibu di halaman 361, ya, itu akan di breakdown karena di dalam poin 1 ini nanti ada 1.1, itu contohnya pembuatan dokumen RKK. Ya, pembuatan dokumen RKK ini nanti ketika Bapak Ibu sudah memiliki ahli K3 konstruksi lagi, tidak perlu lagi dianggarkan misalnya. Ya, cukup untuk menyusun misalnya prosedur atau instruksi kerja. Kalaupun toh itu sudah tidak dianggar, simpankan saja di situ, simpankan saja, karena itu sudah masuk di kualifikasi ahli K3 konstruksi yang sudah Bapak Ibu hire misalnya. Ya. Nah, untuk mengisi keraguan tetap sampaikan saja misalnya HPS-nya berapa di situ, gitu ya. Nah, nanti akan dikurangi misalnya dengan komponen beberapa hal, misalnya di situ ada penggajian atau honor dari sisi ahli K3 konstruksinya itu sendiri, gitu ya, atau petugas K3-nya. Nah, beberapa statement terkait dengan personel keselamatan konstruksi ini harus bisa dipisahkan, Pak, karena sangat berpengaruh dengan komponen ahli K3 konstruksi yang dimiliki oleh konsultan sama ahli K3 konstruksi yang dimiliki oleh kontraktor. Ya, kalau ahli K3 konstruksi itu sudah memiliki bakuan atau biaya remunerasi yang khusus yang sudah ditentukan oleh Kepmen PUPR, ya, dengan ahli K3 konstruksi. Karena kalau untuk ahli K3 konstruksi yang dimiliki oleh kontraktor itu bagaimana? Itu aturannya memang diserahkan kepada kontraktor itu sendiri yang menggunakan gaji atau standar upah minimum regional di masing-masing provinsi, Bapak Ibu. Ya, untuk remunerasi ahli K3 konstruksi yang ada di kontraktor. Ya, tapi secara pengakuan dia memiliki atau sertifikat ahli K3 konstruksi, tapi posisi dia bukan
sebagai konsultan Bapak Ibu ya. Bukan sebagai konsultan, itu nanti di poin 5. Silakan disesuaikan ya, karena personelnya pun berbeda dari sisi remunerasinya ya. Ya biasa untuk BUMN misalnya beberapa survei yang sudah kami lakukan itu rata-rata untuk ahli K3 muda konstruksi digitnya udah masuk di angka 10 juta ke atas misalnya seperti itu. Ya itu disesuaikan juga karena memang beban kerjanya dia harus menyiapkan dokumen RKK termasuk tanggung jawab ketika dia harus berkoordinasi dengan engineer di badan usaha tersebut ya, karena harus koordinasi ya dari sisi penentuan IBPRP-nya apakah betul atau tidak ya ketika melakukan analisis dari sisi analisis risiko. Lalu fasilitas sarana prasarana alat kesehatan ya itu termasuk beberapa hal ya, dan ini juga salah satunya menjadi diskusi dengan APIP, dengan Itjen ya, bahwa ada barang-barang yang habis pakai Bapak Ibu di poin 3, di poin 6, poin 7 ya. Termasuk beberapa ada juga yang masuk ke poin 9, tapi memang rata-rata ada di APD, APK alat pelindung kerja atau alat pelindung diri ya, sarana prasarana dan alat kesehatan ya, termasuk konsultasi dengan ahli terkait keselamatan. Rambu-rambu yang diperlukan. Nanti ini beberapa di breakdown Bapak Ibu. Ini beberapa, ini semuanya definisinya antara lain. Antara lain itu berarti bisa disesuaikan dengan kondisi pekerjaan. Ya, untuk pekerjaan di jembatan yang misalnya membentang sungai, misalnya Bapak Ibu ya, nanti APD APK-nya pun akan menyesuaikan apakah perlu ada yang namanya misalnya jaket pelampung atau life vest gitu ya. Nah, ini tidak harus semua, minimal ada satu ya. Beberapa pertanyaan biasanya, Pak, bagaimana yang pengadaan langsung di bawah 200 juta, Pak? Ya, barangkali nanti biayanya akan sangat besar ya. Kami coba sudah mensimulasikan, Pak, tidak lebih dari 3% yang memang pekerjaan di bawah 200 juta, minimal APD, APK, helm gitu ya, masker, dan rompi, termasuk di situ nanti ada safety shoes gitu Pak. Ya. Ya, ini juga beberapa pertanyaan ketika sosialisasi promosi Pak. Wah, ini saya mahal Pak kalau harus ada karena saya juga pekerjaannya misalnya cuma di bawah 200 juta. Ya, pengarahan keselamatan konstruksi safety briefing. Ya, safety briefing ini nanti dilakukan oleh petugas K3 konstruksinya Pak untuk penyedia yang kecil. Ya. Lalu simulasi keselamatan apakah ini perlu ya jika pekerjaannya hanya untuk misalnya Pak rehab atap ya Pak ya, simulasi keselamatan jika diperlukan ya, jika tidak pun tidak apa-apa ya. Ini contoh saja satu, misalnya Bapak nyusun poster saja satu gitu ya, nilainya kita anggarkan 250.000 misalnya, itu udah jadi angka tersendiri gitu ya. Jadi rata-rata jika mungkin besok lebih detailnya dengan Pak Las, tapi kami pun ada simulasi yang ketika pekerjaan itu misalnya yang di bawah 200 juta gitu ya. Baik, ini masuk alat pelindung kerja dan pelindung diri harus ada Pak ya, dua-duanya, tapi satu pun misalnya untuk bekerja di ketinggian di atas 8 meter misalnya Pak ya, itu kita tahu ada safety net ya Pak ya, lalu juga kita mengenal biasanya harus menggunakan full body harness ya, juga biasanya juga kita tahu ada penggunaan selain full body harness ada sabuk pengaman. Nah, sabuk pengaman ini memang sekarang sudah tidak dianjurkan ya, tapi itu minimal ketika di ketinggian, khususnya yang sudah 2 lantai di atas 8 meter, itu ada minimal ada full body harness gitu ya Pak ya. Termasuk ketika misalnya ada guard railingnya atau pagar pengamannya Bapak Ibu. Ya, itu sudah harus dihitungkan ya, di mana pagar pengaman ini berfungsi untuk juga memberikan rasa aman kepada pekerjanya. Ya, tadi sempat disinggung mengenai Undang-Undang 45 Pak ya, 1945 Undang-Undang Dasar, bahwa manusia memiliki memiliki kehidupan yang layak gitu ya Pak ya,
pendapatan kesehatan, dan itu menjadi hak asasi di mana aspek-aspek itu sudah harus bisa dipenuhi khususnya dari sisi pekerjaannya itu sendiri. Baik, sampai sini silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan sambil saya lanjut. Asuransi dan perizinan, ya di sini diskusinya, Pak, surat izin laik operasi atau silo ataupun SIO itu bagaimana Pak, gitu ya. Ini menjadi satu kesatuan tanggung jawab penyedia jasa, ya di mana di sini Bapak hanya menceklis bahwa mempekerjakan tenaga kerja dan alat-alat yang dipergunakan itu sudah mengikuti atau aturan Undang-Undang 1 dan Undang-Undang 13, Pak. Ya, silo termasuk P2K3 itu juga diatur di Undang-Undang 13 2003, Pak, tentang tenaga kerjaan. Nah, asuransi di sini juga banyak pertanyaan, biasanya BPJS, apakah ini termasuk BPJS? Nah, di Permen 14, Pak, BPJS tenaga kerjaan sudah harus ditanggung di luar dari biaya sistem manajemen keselamatan konstruksi, Pak. Ya, lalu jenis asuransi apa lagi? Yang biasanya, kalau kita breakdown beberapa jenis asuransi, Bapak Ibu, itu ada jenis-jenis asuransi yang untuk jenis pekerjaan yang beresiko. Misalnya, Pak, pemancangan, ada beberapa bagian-bagian pekerjaan ya, Pak ya. Termasuk salah satunya pekerjaan di ketinggian, Bapak Ibu, ini bisa diasuransikan tersendiri. Ya, jika memang asumsinya sudah bisa dipenuhi, ya sudah bisa dipenuhi pada BPJS di sini, ya minimal asuransi supaya tidak ada atau barang-barang yang hilang, ya aset-aset yang juga dimiliki oleh penyedia jasa dan pengguna jasa yang akan menjadi asetnya itu tersebut bisa diasuransikan, Bapak Ibu, silahkan. Ya, perizinan terkait lingkungan kerja, ya ini juga dianggarkan. Ya, biasanya kita mengenal ada beberapa istilah-istilah yang terkait dengan lingkungan kerja yang semuanya at cost, misalnya Bapak sesuai dengan bukti pembayarannya gitu ya Bapak Ibu ya, yang memang bisa kita pertanggungjawabkan. Nah, ini personel keselamatan konstruksi Bapak Ibu, antara lain ada beberapa hal, silahkan jika untuk yang kecil cukup untuk petugas keselamatan konstruksi ya. Nah, kemarin ada sempat juga diskusinya ketika konteks di pengadaan dan di pelaksanaan. Karena di pelaksanaan itu sudah berbeda. Taruhlah misalnya hanya satu personel, misalnya kalau di Permen 14 ya Pak ya, di manajerial itu harus punya satu pelaksanaan personel keselamatan konstruksinya disediakan di sana, tapi ternyata di lapangan butuh petugas keselamatan konstruksi yang banyak, misalnya ada 3 atau 4. Itu silahkan juga disampaikan di sini, dianggarkan di sini Bapak Ibu. Ya. Tenaga medis atau kesehatan, petugas kebersihan lingkungan dan lain-lain. Ini keterangannya untuk poin yang biru ini, yang penting ada checklistnya ya, tidak masuk dalam biaya penerapan SMKK. Ini checklist saja, sudah dicek dan ada keberadaannya dan memang layak alat itu untuk beroperasi. Baik, ini beberapa rincian yang 6, yang fasilitas rampasan dan rambu-rambu yang termasuk barang habis pakai tadi Bapak Ibu. Ya, ada peralatan P3K. Nah, ini biasanya apa Pak yang harus kami sediakan? Cukup kalau misalnya untuk yang di bawah 200 juta, P3K cukup misalnya. Cukup ya, tidak perlu harus mensyaratkan ada tempat tidur pasien dan lain-lain, Pak, ya. Dan cukup peralatan P3K saja ya, sehingga akhirnya beban biaya K3 ini kok lebih besar misalnya atau sangat besar gitu persentasenya dari penganggarannya ya. Setelah kita nanti evaluasi, nanti mungkin saya share juga ya ke Bapak Ibu atau ke teman-teman pengawas ya, yang kebetulan juga rekan saya, nanti Bapak Ibu bisa terus berkomunikasi. Rambu-rambu di sini Bapak Ibu ya, ada jalur evakuasi, tongkat pengatur lalu lintas, kerucut lalu lintas, ada rotary lamp ya untuk pekerjaan malam biasanya. Ya, memang prinsipnya atau filosofisnya semuanya memiliki warna yang terang Bapak Ibu ya, memang untuk bisa menarik perhatian sehingga hal-hal itu menjadi menangkap daya konsentrasi untuk pengguna jalan lainnya. Baik. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu,
Ada konsultasi dengan ahli terkait dengan keselamatan konstruksi, ya. Misalnya kemarin ada beberapa jembatan gantung yang mungkin nilainya bisa sampai 7 miliar atau mungkin di bawah. Tapi memang secara tingkat kesulitan perlu dianalisis dari sisi tanahnya itu sendiri misalnya. Ya Bapak Ibu, dan di sini bisa dipersilakan, ya ini hanya contoh saja apakah perlu ahli lingkungan atau arsitek atau ahli jalan, silakan dianggarkan lagi. Ini biasanya kalau kami masuk ke orang per jam, ya honornya, dan dibuat konsultasi khusus ke pihak ketiga, ya di luar kontraktor atau konsultan yang memang benar-benar ahli di bidangnya gitu ya Bapak Ibu ya. Lalu di nomor 9, ya ini pun sama Bapak Ibu, tidak perlu semua, antara lain ya itu bisa sirine misalnya, ataupun sirine nggak perlu Pak, kami cuman kerjaannya sederhana saja, tapi lumayan Pak, ini bisa sampai 500 juta misalnya atau 900 juta, itu cukup misalnya bendera K3 ya. Tapi jika memang diperlukan untuk pemeriksaan lingkungan kerja, itu dianggarkan juga Pak di situ Pak, untuk pemeriksaan labnya, limbah B3 atau polusi suara dari sisi kebisingan. Nah, besok ya lebih teknis lagi, desibel, kekuatan suara yang memang sudah bisa merusak itu akan digali lagi Pak di materi besok nih Pak. Ya, lalu Pak, bagaimana untuk penganggaran inspeksi dan audit oleh pengguna jasa? Apakah bisa? Ya, silahkan untuk dianggarkan saja program inspeksi dan audit dan pelaporan penyelidikan insidennya. Baik, ini patroli keselamatan biasanya untuk pekerjaan yang relatif di atas 10 miliar ya Pak ya, bahkan untuk pekerjaan-pekerjaan yang besar ya, apakah CCTV juga itu disesuaikan, silakan, ini tidak menjadi kewajiban. Ini ada beberapa hal untuk rincian biaya penerapan SMKK Bapak Ibu ya. Ini ada standar-standarnya untuk dipenuhi. Intinya memang ketika di lapangan itu diupayakan pekerja konstruksi itu menggunakan aspek-aspek atau warna-warna yang memang menonjol dari sisi warna ya. Di sini contohnya jingga atau orange ya. Jika memang kebetulan di sini di aturan Kementerian PUPR sendiri di internal itu harus menggunakan pakaian ya. Jika tidak ada, memang kita coba Bapak Ibu menggunakan vest atau rompi ya, warnanya bisa orange gitu ya, atau mau disamakan dengan Kementerian PUPR itu silakan. Ya. Lalu pada alat berat juga kami menyarankan atau mewajibkan, khususnya di proyek PUPR itu sendiri harus ada silo, CEO, dan nama operator. Ya, termasuk ukuran 8R di operator di alat-alat beratnya itu sendiri Bapak Ibu. Ya, standar warna helm, ya, alat pelindung diri dan lain-lain harus dalam kondisi baru, khususnya ya untuk helm, masker nggak mungkin itu kondisinya bekas ya Bapak Ibu ya. Baik, itu beberapa rincian, ini beberapa contohnya ya. Nanti ini pun ada 3 materi, saya coba percepat saja. Bu Anissa ingatkan saya jika sudah masuk harus masuk ini, nanti saya sampai jam berapa untuk yang sesi pertama ini Bu Anissa? Baik, ini beberapa jumlah ahli tenaga kerja ya. Ini tadi konteksnya diwajibkan misalnya harus ada 1 perbandingannya, 1:60 ya. Konteksnya di Permen 14 itu adalah pada saat masa procurement-nya atau pengadaannya Bapak Ibu, di mana harus ada 1. Pada saat pelaksanaannya ternyata membutuhkan lebih dari 1, di sini Pak aturannya di pelaksanaan pekerjaannya. Nah, itu semua disepakati pada saat PCM. Ya, silakan, kadang-kadang ada yang juga diperlukan misalnya tambahan atau adendum kontrak yang mau tidak mau, karena dokumen RKK ini merupakan satu kesatuan dengan dokumen kontrak ya. Segala hal terkait dengan perubahan itu mesti pasti harus di adendum Bapak Ibu ya. Lalu petugas keselamatan konstruksi dibantu oleh pekerja yang telah mendapat pelatihan di internal dan lain-lain. Ada pendelegasian tugas penerapan SMKK diberikan kepada pekerja yang sudah mendapat pelatihan gitu ya, khususnya untuk nanti ada toolbox meeting dan lain-lain ya. Otomatis petugas keselamatan konstruksi ini mungkin secara keteknikan dia tidak bisa memandu secara khusus, tapi memang harus didampingi juga oleh engineer di lapangan, misalnya untuk salah satu jenis job safety analysis satu pekerjaan misalnya ya Bapak Ibu ya.
Nanti ada beberapa contoh yang disebutkan. Baik, ini Izin Pak Dedi, Pak. Masih substansi, ada unit keselamatan konstruksi, di mana pimpinan dan anggota itu wajib memiliki kompetensi kerja yang dibuktikan dengan bidang K3 konstruksi. Ya, sampai saat ini tidak ada yang namanya ahli keselamatan konstruksi, belum ada Bapak Ibu. Ya, secara naker yang itu sudah dikeluarkan SKKNI-nya atau Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia untuk ahli K3 konstruksi sudah ada. Nah, untuk petugas K3 konstruksi yang saat ini di Permen 21 sudah menjadi petugas keselamatan konstruksi, SKKI-nya pun sedang disusun, ya, sedang disusun. Insya Allah di tahun ini mungkin akan keluar. Tapi sementara ini menggunakan SKKNI petugas K3 konstruksi, ya, petugas K3, di mana petugas K3 konstruksi ini untuk khusus pembedanya dengan ahli keselamatan konstruksi ini ada aspek-aspek dia bisa atau menyusun outputnya berupa penyiapan dokumen RKK yang tadi di depan penyiapan RKK tadi Bapak Ibu. Ya, karena dengan output Bapak Ibu mengikuti pelatihan ini, itu diharapkan output dalam bisa menyusun biaya K3, termasuk menyusun dokumen SMKK, dan checklist-checklistnya, kelengkapannya itu sudah Bapak Ibu bisa lakukan, karena memang tinggal mengikuti panduan-panduan yang juga sudah kami siapkan di sini. Ya, baik, ini untuk beberapa untuk resiko besar, sedang, dan kecil harus ada aturan-aturan persyaratan kualifikasi dari pimpinan UKK. Ya, termasuk salah satu BIMTEK ini adalah bimbingan teknis SMKK mendapatkan sertifikat kompetensi petugas keselamatan konstruksi. Ya, nanti di breakdown lagi besar, sedang, dan kecil ini apa saja Pak resikonya, resiko keselamatan konstruksi besar. Ya, karena penekanannya berbeda dengan resiko atau sesuai dengan Perpres 16 ya, yang kompleks. Ya, ini hanya untuk menentukan ya resiko keselamatan konstruksi ini, menentukan ahli yang akan dipakai atau ahli K3 konstruksi mana yang akan dipakai. Ya, tidak untuk menentukan kompleksitas pekerjaan, ya. Hal itu tertuang di Permen PU 21 ya pasal 26 Bapak Ibu. Ya, khususnya di ayat 9 dan ayat 10. Baik, itu kadang-kadang banyak pertanyaannya karena di Undang-Undang 2 Jasa Konstruksi pun ya resiko di situ ada resiko tinggi, ya, menengah, dan ini sengaja pembedanya mengikuti, maaf, biasanya kan kita kenal di mohon izin Pak Dedi, Pak. Silakan. Mohon izin Pak. Ya, Pak Senda. Karena sesuai jadwal kan waktu untuk materi Permen 21 ini 1 jam karena kita tadi mulai pukul 2, jadi harus sudah berakhir Pak, mungkin bisa. Oke, saya percepat. Ya, tanya jawab mungkin Pak. Terima kasih. Baik, ini saya percepat Bu Nisa ya. Jadi beberapa hal terkait dengan bersifat berbahaya tinggi, ini Bapak Ibu jika lebih, jadi pendetailannya nanti di materinya Pak Putu tadi sempat frekuensi dan kekerapan, itu nanti akan diukur di situ, termasuk di lampiran-lampiran nanti. Tapi poinnya adalah akan dibedah besok ya secara teknis ketika kita menilai dari sisi ini masuk berbahaya tinggi, gitu ya, di poin 1 ini. Lalu untuk nilai HPS di atas 100 miliar, ya, karena ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan segmentasi pekerjaan, ya, itu termasuk pekerjaan yang memiliki risiko tinggi. Pekerjaan tenaga kerja termasuk lebih dari 100 orang, ya, ini juga sama di amanah di PP 50, ya, udah masuknya pekerjaan yang memiliki risiko tinggi, ya, sehingga butuh pengawasan ketat, ya. Penggunaan peralatan berupa pesawat angkat, metode peledakan dan menyebabkan terjadinya peledakan. Saya percepat saja, termasuk teknologi tinggi. Nah, ini teknologi tinggi ini apakah masuk di kompleks, Pak? Nah, di sini pembedanya adalah teknologi tinggi sudah ditentukan di lampiran Permen 21 sublampiran G. Nanti Bapak Ibu akan banyak menemukan jenis-jenis, oh ini ternyata sudah masuk teknologi tinggi. Maka salah satunya saja sudah termasuk itu, maka itu sudah masuk ke resikonya keselamatan konstruksinya besar. Ya. Jika misalnya ditemukan salah satu kasus, misalnya satu proyek, saya menemukan Pak untuk berbahayanya, itu penilaian berbahayanya itu masuknya rendah, ya, karena ada di bawah
nilainya tidak lebih dari misalnya 3x2 atau 6 poinnya. Ya, karena sekarang skalanya menggunakan skala 1 sampai 5 untuk keparahan, 1 sampai 5 untuk kekerapan. Ya, itu nanti, tapi ternyata menggunakan alat-alatnya yang ada satu misalnya udah masuk ke pesawat angkat misalnya Pak. Nah itu sudah masuk ke resikonya keselamatan konstruksinya sedang. Ya, ada salah satu ini kebetulan tidak ada ini ya, nggak masuk. Oke, ini salah satunya mau saya tadi masuk di berbahaya rendah, tapi ternyata ada yang masuk salah satu pekerjaannya menggunakan alat yang pesawat angkat misalnya, maka itu sudah masuk ke resikonya sedang. Nah, itu pesawat angkat teknologinya pun nanti dibagi lagi, ya, dibagi lagi. Nanti mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menggali hal-hal itu. Ini ada beberapa terkait dengan filosofis kenapa harus 100 pekerja, ya, lalu menentukan kebutuhan dan lain-lain. Ini tahap serah terima. Di tahap serah terima ini ada hal yang memang harus menjadi perhatian ketika tahap serah terima akhir pekerjaan atau FHO, di mana pengguna jasa harus atau mendapatkan dari kontraktor, ya, maupun yang sudah dikonsultasikan dengan pengawas, gitu ya Pak ya. Ada panduan keselamatan operasi dan pemeliharaan konstruksi bangunan. Itu pun harus dipenuhi Bapak Ibu. Baik, ini ada beberapa tahapan serah terima pekerjaan konstruksi. Ya, sebelum saya masuk ke materi selanjutnya, ini saya mohon izin ada tugas dan fungsi di kabupaten kota. Ya, ada beberapa pertanyaan, misalnya Pak, kami boleh nggak misalnya tidak mengikuti aturan dari Permen 21 misalnya, karena itu hanya dapat. Nah, itu beberapa pertanyaan itu sering muncul karena ketika kita breakdown lagi di Undang-Undang 2, yang wajib menyusun NSPK itu pemerintah pusat, Bapak Ibu. Ya, pemerintah pusat. Di pemerintah pusat itu di Permen 14 sudah diatur keselamatan konstruksi dan pendetailannya terkait dengan SMKK dan RKK itu ada di Permen 21. Nah, maka Permen 21 harus di Bapak Ibu acu. Ya, konsultasinya terkait dengan hal tersebut, ya silahkan, ya, karena tidak ada amanah di Undang-Undang 2 bahwa pemerintah daerah itu menyusun NSPK khususnya, ya, khususnya untuk penerapan standar keempat. Jadi mengacu ke Permen 21 ini. Baik, itu pengawasan, beberapa tugas fungsi komite, ini tadi juga sempat dibahas oleh Pak Putut. Ada ketentuan peralihan, ya. Tadi beberapa hal khusus untuk petugas dan lain-lain juga sempat dibahas oleh Bu Nurmala, ya, paling lambat 2 tahun. Jadi nanti Desember 2021 terkait dengan petugas K3 saat ini nanti bisa yang ada yang sebelum Permen PUPR ini berlaku masih bisa dipergunakan, ya, sisanya bisa dikonversi untuk mendapatkan sertifikat petugas keselamatan konstruksi ke Kementerian PUPR. Baik, sementara itu dulu Bapak Ibu, ada beberapa lampiran-lampiran yang tadi saya coba sebutkan, ada beberapa jenis pekerjaan yang masuk resiko tinggi, ya, silakan Bapak Ibu nanti lihat saja untuk sipil, gedung, gitu ya, termasuk teknologi-teknologinya dilampirkan, udah masuk kemana, ya, termasuk ini di breakdown dari masing-masing UNOR atau unit organisasi yang memang secara teknis mereka sudah mengelompokkan. Bu Anissa, saya kira untuk Permen 21 itu dulu.